What are they running from? Halo warga nobar yang pernah adu cupang di toples bekas Astor Lebaran. Kayak apa kabarnya bebuhan pian hari ini? Kembali lagi bersama Mamang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan membawakan film yang dibintangi oleh mamang-mamang botak yang selalu ditunggu-tunggu aksi-aksi brutalnya. Di sini kita tidak hanya melihat kebrutalan Jason Statham, tapi juga disuguhkan dengan aksi brutal hewan purba puncak rantai makanan di laut, yaitu Megalodon. Penasaran dengan aksi Mas Jason melawan Megalodon? FYI, film ini pernah kita garap di Nobar Series, tapi channelnya hilang. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar, dan inilah Make to the Trench. Di awal film diperlihatkan rantai makanan pada hewan-hewan purba yang hidup sekitar 65 juta tahun lalu. Dimulai dari kadal kecil yang menjadi makanan biawak purba, kemudian seekor dinosaurus datang dan menyantap si biawak. Namun, beberapa saat kemudian muncullah puncak rantai makanan pada masa itu, yaitu Megalodon. Untuk kalian yang belum tahu, Megalodon adalah makhluk sungguhan yang pernah hidup di bumi. Bahkan menurut Natural History Museum, para peneliti pernah menemukan fosilnya yang disebut sebagai Otodus Megalodon. Dan menurut penelusuran, fosil tersebut berasal dari 20 juta tahun yang lalu. Cie, ilmu pengetahuan. Beralih ke masa sekarang, di mana Mamang Jason Statham di film ini sebagai Jonas Taylor yang kini sedang menjalankan sebuah misi di Laut Filipina. Di sini dia harus menemukan bukti-bukti pembuangan limbah ilegal yang dilakukan oleh orang-orang di kapal tersebut. Tapi sialnya, dia ketahuan oleh salah satu kru kapal. Jadi mau tak mau, dia pun terpaksa membrutal sebelum waktunya. What's going on? Go left! Cut him off! I want him caught! Ketika dirinya sudah terpojok, Jonas mengatakan kalau angkatan laut akan segera sampai untuk menangkap mereka. Lalu setelah itu, dia memilih untuk terjun ke laut. Tak lama kemudian, kedua temannya yang bernama Mac dan Rigas datang menjemputnya menggunakan pesawat jet. Di tempat lain, tepatnya di Institut Kelautan Hainan, kita diperlihatkan dengan direkturnya yang bernama Jiu Mingjang. Tapi kita panggil dia Jimin aja biar bibir saya nggak pegel. Di sini, dia sedang menguji kekuatan kostum selam buatannya. Tak lama kemudian, dia didatangi oleh keponakannya bernama Mei, yang walaupun masih bocil, tapi dia memiliki impian untuk menyelam di laut bersama sang paman. Mending nyoba menyelam di waterboom dulu aja, Dek Mei. Malam harinya, perusahaan Jimin mengadakan sebuah pesta yang dihadiri oleh banyak orang penting, termasuk Jonas dan Mark. Di sini terungkap bahwa Jonas adalah sahabat sekaligus mitra Jimin yang selama ini membantunya dalam urusan lapangan. Selain itu, dia juga sangat dekat dengan Mei, bahkan terlihat seperti ayahnya. Dalam acara tersebut, Jonas dan Mac melihat seorang pria berkacamata yang mencurigakan. Namun saat hendak menghampirinya, acara keburu dimulai. Di sini, seorang investor perusahaan memberi sambutan untuk membuka acara. Dia adalah Hillary Driscoll yang selama setahun ini telah membantu Jimin dalam mendanai penelitiannya. Kemudian, giliran Jimin naik ke atas panggung untuk memberikan sambutan. Dengan mata berkaca-kaca, dia mengenang mendiang ayah dan adiknya yang meninggal ketika sedang melakukan penelitian di laut. Mereka adalah dua orang yang sangat berharga baginya, terutama sang adik yang merupakan ibu kandung Mei. 探索未知世界的精神。
Usai sambutan, Jimin memamerkan seekor megalodon peliharaannya yang diberi nama Haiki. Dia lalu menjelaskan kalau Haiki adalah satu-satunya megalodon di dunia yang hidup di penangkaran. Dan berkat keberadaan Haiki, kini Jimin berhasil membuat mesin penyelam berteknologi tinggi yang bisa menembus lapisan termoklin, di mana lapisan ini berada di dasar laut yang memiliki suhu ekstrim. Jadi nantinya manusia akan lebih aman saat meneliti di bawah laut. Setelah menjelaskan semuanya, Jimin, Jonas, dan semua tamu undangan pun menikmati sisa pesta hingga larut malam. Harvey loves people. I'm gonna kill you. Smile and pretend you love it. Keesokan harinya, Jonas sedang ngobrol dengan Mei tentang rencana menyelam ke palung laut. Lalu mereka diberitahu kalau Jimin nekat terjun ke penangkaran megalodon untuk berinteraksi dengan Haiki. Jonas dan Mei pun berusaha menghentikannya karena bagaimanapun juga Haiki adalah binatang buas yang tidak akan pernah bisa dilatih manusia. Namun, Jimin yang keras kepala justru tetap melanjutkan kegiatan tersebut. Awalnya, semua berjalan dengan aman tanpa ada tanda bahaya, tapi lama-kelamaan Haiki mulai merasa terancam dengan keberadaannya. Untung saja Jiuming mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Meskipun begitu, Jonas mewanti-wanti agar sahabatnya itu tidak melakukan hal yang berbahaya seperti tadi. Apalagi keponakannya masih kecil dan butuh sosok orang tua untuk membimbingnya. Jiuming pun meyakinkan Jonas bahwa dia selalu menjadikan Mei sebagai orang nomor satu di hatinya. Jadi dia tidak akan mungkin membiarkannya sendirian. Setelah berbincang dengan Jonas, dia menceritakan tentang masa lalunya kepada Mei, di mana sejak kecil dia selalu liar dan memiliki rasa penasaran yang sangat tinggi, serta sering melakukan hal-hal yang berbahaya. Akan tetapi dia meminta Mei untuk belajar dari kejauhan saja, tidak perlu ikut-ikutan liar seperti dirinya, sebab dia tidak ingin kehilangan anggota keluarganya lagi. 你妈给我送了这幅字，我愿开公司自己创业。只想跑，我才知道自己有多蠢。 Besoknya, mereka berangkat ke pusat penelitian Laut Manawan untuk melakukan penyelaman. Namun tanpa mereka sadari, Haiki yang ada di penangkaran terlihat uring-uringan karena selalu dikurung dalam lingkaran beton. Hingga akhirnya makhluk buas ini mendobrak gerbang penangkaran dengan kepalanya. Setelah semua kru siap, Jimin membagi tim peneliti ke dalam 2 kelompok, di mana tim 1 akan dipimpin oleh dirinya, sedangkan tim 2 akan dipimpin oleh Jonas. Di sini, mereka akan menyelam menggunakan 2 kapal selam buatan perusahaannya yang bisa masuk sampai ke lapisan termoklin. Sementara itu, Mark bersama 2 rekannya yang bernama Jess dan DJ akan bertugas sebagai pengawas di pusat penelitian. Dalam misi ini, mereka harus bisa mengambil sampel batu di dasar laut sekaligus mencatat spesies baru yang ditemukan di sana. Tapi saat Jonas dan yang lain hendak menyelam lebih dalam lagi, mereka justru dikejutkan dengan kehadiran si bocil Mei yang ternyata diam-diam ikut naik ke dalam mesin selam tersebut. 梅英，你搞？Stop the dive. I see that you're angry, but I believe... Haduh, jadi beban ini pasti. Sontak, Jonas pun memarahi Mei yang nekat ikut bersama para penyelam. Apalagi mereka sedang berada di tempat yang sangat berbahaya. Namun, Rigas berusaha membela gadis itu. Ketika mereka sedang berdebat, Match tiba-tiba melaporkan bahwa Haiki sedang mendekat ke arah mesin penyelam. Jadi mau tak mau, Jonas dan Jimin harus segera masuk ke dalam lapisan termoklin secepat mungkin. Impossible just got possible. 500 meters to the thermocline. Charging the predator countermeasures. We'll be dead. Come on! Entering the thermocline. Careful.
careful. You don't want to burn out the engines. Di dalam lapisan termoklin, mereka menyalakan lampu sensor agar keberadaan mereka tidak mengundang megalodon lain. Lalu di tengah perjalanan menuju dasar, mereka kembali menemukan megalodon lain yang lebih besar. Di sini, Jimin pun menyadari kalau keberadaan makhluk tersebut telah memancing Haiki untuk kabur dari penangkaran. Dan benar saja, ternyata di bawah lapisan termoklin itu ada banyak kawanan megalodon yang sebelumnya tidak pernah terdeteksi. Jimin juga menyadari bahwa ini adalah musim kawin megalodon. Lalu Jimin mengubah rencana penyelaman menjadi penelitian acara kawinan megalodon. Tapi Jonas sempat menolak karena tidak mau melibatkan Mei dalam misi ini. Namun sayangnya Mei tetap memaksa ikut. Maka Jonas pun harus memberi perlindungan ekstra kepada bocil tersebut. Where are we going now? Into the unknown. That's why Haichi has been acting strangely. Incredible. Saat menyelam lebih dalam lagi, mereka menemukan sebuah bangkai kapal mencurigakan di dasar laut. Selain itu, di sekitar kapal itu juga terpasang banyak peledak. Dan setelah diselidiki, ada seseorang di dalam kapal yang ternyata adalah stasiun bawah laut itu. Selain itu, mereka juga mendeteksi adanya kapal selam lain yang berada di lapisan atas. Tak disangka-sangka, orang yang mengendalikan kapal selam itu adalah pria yang dicurigai oleh Jonas dan Mark di malam pesta. Di sini terungkap bahwa dia bernama Montes atau kita panggil saja Samidi, dan tujuannya menyelam ke sana adalah untuk melakukan penambangan ilegal di bawah laut. Tapi gara-gara kehadiran Jonas CS, dia pun berniat meledakkan bom sebelum waktunya. Padahal anak buahnya masih berada di dasar laut. Dasar Samidi! Come in. Gara-gara ledakan tersebut, tim monitor pun langsung panik karena kehilangan kontak dengan tim Jimin dan Jonas. Dan sialnya lagi, mereka tidak bisa mengirim kapal penyelamat sebab Jess mengatakan kalau semua kapal yang ada di sana rusak, seperti telah disabotase. Setelah menunggu selama berjam-jam, akhirnya mereka kembali tersambung dengan Jonas. Lewat sambungan ini, dia melaporkan bahwa mesin selam sudah rusak total dan hanya tersisa pakaian selam darurat untuk bertahan hidup sampai bantuan datang. Get into the emergency dive suits and we're... Almost every system is down and we're losing air fast. Dengan berat hati, Mac pun mengatakan kalau semua kapal untuk evakuasi mendadak rusak. Jadi mau tak mau, Jonas harus berjalan ke stasiun laut terdekat untuk menghemat oksigen. Sementara itu, Mac menyuruh Jess dan DJ untuk mengecek semua kru di pusat penelitian karena dia curiga kalau tempat tersebut telah disusupi oleh orang luar. Di waktu yang bersamaan, Jonas CS mulai berjalan menuju stasiun menggunakan armor selam canggih buatan perusahaannya Jimin. Dan untung saja mereka bertemu dengan Jimin serta rekan lainnya yang masih hidup. Namun di tengah perjalanan, satu persatu anggota mereka tewas dimakan makhluk buas termasuk megalodon. Land? What was it? No! Regis, cover our six. We have to keep moving. No, we can't! Okay? You can do this. 1 kilometer to destination. Anything on sonar? I got something. They're coming over the ridge! Jason Jonas pun berusaha menghalau serangan megalodon sekaligus membawa timnya ke stasiun untuk berlindung. Begitu juga dengan Jimin, kini berusaha keras menuntun salah satu anggotanya yang semakin kehabisan cadangan oksigen.
Beruntung tim yang tersisa berhasil masuk ke stasiun dengan selamat. Gara-gara serangan makhluk buas tersebut, kini hanya ada 4 orang yang masih harus berjuang, yaitu Jimin, Jonas, Mei, dan Rigas. Tentu saja mereka semua sangat terpukul karena bisa berada di dalam situasi ini. Oleh karena itu, mereka bertekad untuk mencari orang yang meledakkan bom tadi. Sebab akibat tindakannya, kini mereka terjebak di bawah laut dan tidak tahu bagaimana cara untuk naik ke daratan lagi. Lah, ke Bikini Bottom aja bang. Di sisi lain, Samidi melaporkan perkembangan misinya kepada orang yang telah menyewanya. Dan tidak disangka-sangka, ternyata orang itu adalah Hillary. Jadi selama ini, dia telah membajak stasiun bawah laut untuk melakukan tambang ilegal. Dan sebelum kejahatannya terungkap, dia pun menyuruh Samidi untuk menghabisi semua orang yang masuk ke dalam stasiun. Singkat cerita, Jonas CS pun masuk ke stasiun untuk mencari dalang dari kekacauan yang mereka hadapi. Di sini, mereka menemukan banyak logam berharga yang memiliki nilai miliaran dolar. Menurut Jimin, orang yang membajak stasiun tersebut pasti sudah melakukan tambang ilegal selama bertahun-tahun. Yang jelas, mereka telah merusak ekosistem bawah laut. Jadi tidak heran kenapa semua makhluk hidup di sana menjadi sangat buas. Tidak berselang lama, mereka pun menghubungi Jess untuk memberi kabar. Kemudian, Jess menunjukkan sebuah kapsul penyelamat di dalam stasiun yang bisa mereka gunakan. Akan tetapi, saat Jonas CS berhasil masuk ke kapsul, Jess malah mengunci mereka di dalam kapsul tersebut. Di sini terungkap bahwa penyusup yang sedang dicari oleh Mac adalah Jess. Selama ini, dia telah berkhianat dan bekerja sama dengan Hillary untuk memperkaya dirinya sendiri. Dan karena Jonas CS tidak mau bergabung dengan Hillary, Jess pun akhirnya melepaskan salah satu kapsul penyelamat sehingga mereka tidak bisa naik ke daratan lagi. Kemudian, Jess berkata pada Rigas bahwa dia bisa selamat bersama Mei asalkan mau membunuh Jonas dan Jimin. Dengan berat hati, Rigas pun langsung menodongkan senjatanya. Namun, sebagai orang yang setia kawan, dia tidak sanggup menarik pelatuknya sehingga kapsul penyelamat yang tersisa pun dilepaskan lagi oleh Jess. Di waktu yang bersamaan, Hillary terlihat sangat senang karena jika Jimin dan Jonas mati, maka dia bisa mengambil alih perusahaannya untuk melakukan penambangan yang lebih besar lagi. Mendengar itu, mereka pun tidak terima dan berusaha mencari jalan keluar untuk menghentikan niat jahat Hillary. Sialnya, Jess malah mengaktifkan mode banjir untuk menenggelamkan mereka berempat. If we could catch a coming to the surface. I'll swim to the airlock where we came in and do the override. Seconds before he passes out. It is possible. Won't he be crushed by the pressure? And that's why he has to blow it out of his sinuses. Jonas lalu berinisiatif untuk berenang ke stasiun pusat dan meminta yang lain untuk standby karena dia akan segera mengeluarkan mereka. Namun ketika sudah berada di dalam, dia langsung dihadang oleh Samidi. Di momen ini akhirnya terungkap bahwa Samidi sudah mengenal Jonas sejak lama sebab dia pernah berada di angkatan laut yang sama seperti Jonas, di mana sebenarnya Jonas adalah mantan marinir angkatan laut yang sekarang menjadi ahli selam dan peneliti laut. Selain itu, dia juga punya dendam kesumat kepada Jonas karena pernah membuatnya di penjara. Mendengar semua bacotan Samidi, Jonas langsung menyadari kalau orang di depannya adalah mantan rekannya sendiri. Untuk membalaskan dendamnya, Samidi pun mengerahkan seluruh tenaganya untuk menghajar Jonas. Setelah mengalahkan si Jamet, Jonas bergegas menyelamatkan Jimin, Rigas, dan Mei yang hampir tewas tenggelam. Beruntung, mereka bertiga keluar dari ruangan banjir itu dengan aman. Di sisi lain, Hillary dan Jess telah mengirimkan tentara bayaran untuk menghabisi semua karyawan Jimin yang berada di pusat penelitian. Sementara itu, Mac dan DJ akhirnya menyadari kalau penyusup yang selama ini mereka cari adalah Jess.
Sedangkan di bawah laut, Jonas CS menggunakan kapal selam milik Samidi untuk kembali ke daratan. Namun, karena ada Megalodon yang menghadang mereka, Jimin pun memutuskan untuk mengalihkan perhatiannya. He's gonna make it. You gotta close the hatch, Jonas. Berkat rencana Jimin, mereka pun berhasil lolos dari terkaman Megalodon dan bisa melenggang bebas untuk naik ke permukaan. Bersamaan dengan itu, Jess membawa pasukan kiriman dari Hillary untuk menangkap Mac dan DJ. Karena sudah tahu kelakuan wanita itu, mereka berdua pun langsung membawa semua peralatan yang bisa digunakan untuk melawan Jess dan para jamet. Sleepy time. Di saat mereka berdua mencari cara untuk menghentikan rencana Hillary, Jonas dan yang lain baru saja sampai di stasiun Manawan. Mereka lalu membagi tugas di mana Jonas dan Jimin akan membantu Mac dan DJ, sedangkan Rigas bertugas untuk menjaga Mei dari para jamet. Tapi tanpa mereka sadari, Samidi yang masih hidup juga sudah berada di Manawan. Di waktu yang sama, Mac dan DJ ketahuan oleh tentara bayaran yang langsung mengepung mereka. Di sini, DJ pun memamerkan kemampuan bela dirinya yang dia pelajari selama gabung dengan PSHT di Madiun. Dan secara mengejutkan, dia mampu mengalahkan mereka dengan tangan kosong. Dan baru saja mereka senang, Mac dan DJ malah ditembaki dari kejauhan. Alhasil, mereka memutuskan untuk loncat ke laut. DJ pun sangat kesal dengan pasukan Hillary yang tidak ada habisnya. Lalu saat sudah naik ke permukaan lagi, DJ memperlihatkan tas miliknya yang menyimpan banyak peralatan layaknya kantong Doraemon. Namun belum sempat menggunakan alat-alat itu, mereka malah tertangkap oleh para jamet. Freeze, assholes. Di sisi lain, Jimin sudah mulai melancarkan aksinya dengan menyamar sebagai pekerja biasa dan tiba-tiba Wishful thinking, Mac. Sementara itu, Samidi terlihat sedang bersama Jess yang baru sadar dari pingsan. Dan ternyata, dua orang problematik ini adalah sepasang kekasih. Jadi tidak heran kalau kelakuan mereka sama karena kata Kang Sule, jodoh adalah cerminan diri. Di saat yang lain sedang sibuk dengan tugas masing-masing, Mei dan Rigas menyiapkan perahu karet untuk melarikan diri jika Jonas dan yang lain sudah selesai. Akan tetapi, mereka melihat 3 Megalodon yang sedang menghampiri tempat tersebut. Walaupun kedatangan Megalodon, Jess terlihat masih santuy dan merasa aman karena dia sedang berada di ruangan berlapis kaca super tebal. Bahkan, dia mengatakan pada Hillary bahwa dirinya sangat pede bisa menyelesaikan semua tugasnya. tapi tiba-tiba Merasa terancam, Jonas CS pun melarikan diri dengan perahu karet yang telah disiapkan. Di sini, DJ protes sebab perahu karet adalah kendaraan yang sangat lelet. Namun sebagai ahli kelautan, Jimin meyakinkan semua orang bahwa Megalodon hanya akan menyerang kendaraan yang menggunakan mesin. Dan benar saja, perkataannya langsung terbukti ketika seekor Megalodon melahap pasukan Hillary. He ate the whole boat. Melihat itu, Jonas CS memanfaatkan momen ini untuk melaju kencang ke Van Island yang berjarak 1 km dari titik perahunya. Dan untuk berjaga-jaga, Jonas membuat senjata dengan tongkat besi yang dilengkapi peledak. Di Van Island sendiri sudah ada tanda-tanda alam bahwa akan datang bahaya besar, yaitu saat para lumba-lumba bergerombol mengungsi. Lalu ketika sampai di Van Island, Jonas CS langsung menyuruh semua wisatawan untuk segera berlindung sebelum Haiki dan 2 Megalodon lainnya melahap mereka. Di lain pihak, Hillary dan Samidi juga sudah sampai di pulau tersebut. Di sini, mereka telah menyewa tentara bayaran untuk menghabisi Jonas CS. Tapi saat sedang mencari para target, mereka malah diserang oleh biawak purba.
Rupanya mereka baru tahu kalau masih ada hewan purba di Van Island. Di sisi lain, Jonas CS kembali memperingatkan para wisatawan yang berenang untuk segera naik ke daratan. Namun sepertinya kuping mereka budik gara-gara keasikan bermaksiat dan sering mengabaikan suara azan yang berkumandang. Alhasil, mereka pun langsung kena azab. Sebelum Megalodon semakin membabi buta, Jonas dan yang lain berpencar untuk mencari perlindungan. Sementara itu, Hillary masih nangkring di helikopter sambil menunggu kedatangan Samidi, tapi dia tidak menyadari kalau ada gerombolan biawak purba di belakangnya. Dan pada akhirnya, nenek lampir ini pun menjadi menu makan mereka. Bersamaan dengan itu, DJ dan Rigas tampak sedang mencari cara untuk menghubungi bala bantuan. Dan sama seperti Samidi CS, mereka juga terkejut saat melihat makhluk purba yang tidak kalah brutal dari Megalodon. Sontak, mereka langsung mencari tempat persembunyian. Di tempat lain, Jonas memutuskan naik jet ski untuk melawan Megalodon secara langsung dan mencegahnya agar tidak melahap semua orang di sana. Tidak hanya itu, dia juga membawa serta senjata rakitannya dan beraksi melawan makhluk raksasa tersebut. Setelah menghabisi satu Megalodon, Jonas tidak membuang-buang waktu dan langsung memburu yang lainnya. Sialnya, dia malah ditembaki oleh Samidi yang ikut nimbrung dalam perburuannya. Sementara itu, Jimin dan Max sedang mencari cara lain agar makhluk-makhluk ganas itu bisa lenyap. Keduanya lalu masuk ke dalam sebuah gudang dan mencari bahan peledak. Sayangnya, mereka malah berpapasan dengan anak buah Samidi. Di sudut pulau yang lain, DJ dan Rigas juga masih terus berusaha mencari alat komunikasi yang bisa dipakai supaya bisa menghubungi pihak militer. Saat sudah menemukan ponsel, mereka masih harus mencari sinyal ke tempat yang agak tinggi. Tapi tentu saja mereka berdua harus menghindari biawak purba terlebih dahulu. Apesnya, mereka malah bersembunyi di gudang tempat Jimin dan Mac disandera oleh anak buah Samidi. Alhasil, 4 orang itu pun hanya bisa angkat tangan. Di sini, Jimin mencoba untuk bernegosiasi, di mana kalau para jamet tidak mau melepaskan rekan-rekannya, maka dia mengancam akan meledakkan sebuah bom. Namun tidak lama setelah itu, pintu gudang terbuka dan... Tapi siapa sangka berkat taktik Jimin itu mereka bisa keluar dari gudang. Kemudian Rigas dan DJ menghubungi tim penyelamat dari militer dengan ponsel satelit yang mereka temukan. Sedangkan Jimin dan Mac pergi untuk mencuri helikopter milik Hillary. Di parkiran helikopter ternyata mereka sudah dihadang oleh banyak biawak purba. Mau tak mau mereka harus memutar otak agar tidak perlu membuang tenaga untuk menghadapi mereka. Namun insting binatang itu terlalu kuat. Get the fuel! Gas! We need gas! Fuel! Coming! Coming! Run! Untung saja mereka berhasil kabur dengan helikopter tersebut. Di waktu yang bersamaan, ada gurita raksasa yang muncul dan melahap semua wisatawan. Entah kenapa, masih ada orang-orang IQ 78 yang berada di pesisir pantai. Padahal, mereka sudah melihat betapa mengerikannya binatang-binatang ganas tersebut. Pasti mereka suka merekam kejadian brutal terus diupload di TikTok biar FYP. Di tengah situasi yang semakin genting, Jimin berusaha merakit bom untuk membantu Jonas menghabisi Samidi dan kedua Megalodon. Namun, di
Dia langsung khawatir saat melihat Mei yang sedang terancam bahaya. Tanpa pikir panjang, dia pun meminta Max untuk terbang lebih rendah. Tapi sialnya, mereka berdua malah disabet oleh tentakel gurita raksasa. Melihat itu, tanpa pelongo-pelongo Jonas bergegas memancing Megalodon agar menjauh dari Jimin dan yang lain. Tapi sayangnya, dia malah terlempar dari jet ski. Ditambah lagi, Samidi masih saja terobsesi ingin membunuh Jonas. Dia tahu kalau Jonas sedang bersembunyi di bawah jembatan. Jadi, dia pun terus menembakkan peluru ke arahnya. Namun Jonas jauh lebih cerdik dan mampu menjadikan Samidi sebagai umpan Megalodon. I knew you couldn't do it. Bersamaan dengan aksi Jonas, Jimin dan Mei bekerja sama melawan gurita raksasa. Jimin kemudian memasang bom di badan si gurita, dan pada saat yang sama, gurita ini juga menjerat salah satu Megalodon dengan tentakelnya hingga pertarungan hewan purba pun terjadi. Melihat pertempuran itu, Jonas pun langsung mengamankan Mei dari ancaman. Lalu setelahnya, dia kembali terjun ke laut untuk menyelamatkan Jimin dan Mark. Meskipun sudah berhasil menghabisi Megalodon, Jonas kembali dibuat cemas karena Mei nekat menyelamatkan anjing yang hampir tenggelam di area yang dipenuhi biawak purba. Untung saja DJ dan Rigas datang di waktu yang tepat. Setelah berjibaku dengan hewan-hewan purba, Jonas CS berhasil naik ke permukaan dalam keadaan sehat walafiat. Tapi ternyata masih ada satu Megalodon lagi yang harus dihabisi. Dan menurut Jimin, Megalodon satu ini adalah Haiki. Dia lantas membunyikan bel yang selama ini dia pakai untuk melatih hewan tersebut untuk menjinakkannya kembali. Dan usai mendengar suara bel, Haiki menjadi lebih tenang dan tidak ganas seperti sebelumnya. Lalu tidak berselang lama, tim penyelamat pun datang untuk mengevakuasi semua orang di Fun Island. Akhirnya, Jonas, Jimin, Mei, Rigas, Mac, dan DJ bisa bernapas lega. Setidaknya, mereka bisa pulang hidup-hidup setelah hampir kehilangan nyawa. Dan film pun tamat dengan sangat men-Jason Statham-kan. Dari film ini kita belajar untuk jangan sekali-kali kepikiran buat melihara Megalodon di rumah. Kalau melihara cupang aja belum ada seminggu udah mati. Untuk kalian semua warga nobar, para penggemar Jason Statham, kalau kamu suka alur film yang brutal kayak gini, ayolah itu tombol like-nya diklik ngapa. Jangan lupa buat komen juga biar rame terus. Dan kalau bisa, share-lah videonya ke grup-grup WhatsApp Mancing Mania mantap. Segitu dulu dari Mamang Tobi, sang pengangguran profesional, mengucapkan sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Nah, kalau begitu seperti biasa, apa? Ya, benar, Burung Kuntul pamit undur diri.